Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Ananda semua di dalam mata pelajaran kimia bersama saya UMP Saputra. Nah, sekarang kita lihat mengenai konsep mol. Yang pertama, kita lihat dulu mengenai massa atom relatif yang dilambangkan dengan AR. Massa atom relatif atau AR ini merupakan perbandingan massa atom dengan massa satu atom yang tetap. Satuan untuk massa atom disebut satuan massa atom atau SMA. Isotop C12 sebagai standar karena satu atom C12 mempunyai massa 12 SMA atau dalam satuan gram massa atom 12C atau karbon 12 karbon adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Sehingga 1 SMA didefinisikan sebagai massa satu atom 12C. Nah, atau 1 SMA sama dengan massa satu atom 12C, 12 karbon, karbon 12 sama dengan ya, sama dengan kali 1,99 kali 10 pangkat min 23 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 23 gram. Dengan menggunakan standar massa atom karbon 12, maka massa atom relatif merupakan perbandingan massa rata-rata atom terhadap massa satu atom karbon 12. Nah, simpelnya adalah seperti ini. Massa atom relatif atau AR unsur X itu sama dengan ARX sama dengan massa rata-rata satu atom C per 1/12 kali massa satu atom C12. Karena massa satu atom karbon 12 sama dengan 1 SMA, maka massa atom relatif atau AR unsur X dapat dituliskan seperti ini, yaitu AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Yang kedua, yaitu massa molekul relatif yang dilambangkan dengan Mr. Molekul adalah gabungan dari atom-atom, sehingga massa molekul relatif merupakan penjumlahan dari massa atom relatif. Nah, massa molekul relatif atau Mr ini dapat diartikan sama dengan jumlah massa atom relatif atau R penyusun molekul. Nah, sehingga massa molekul relatif Mr sama dengan NaRa tambah MaRb. Simpelnya adalah kita menjumlahkan Ar yang ada. Nah, contoh perhitungan untuk menentukan massa atom relatif silakan Ananda perhatikan. Massa atom relatif setiap unsur penyusun dari senyawa dapat dilihat pada tabel sistem Prodik, yaitu ARH sama dengan 1, ARN sama dengan 14, ARC sama dengan 35,5. Sekali lagi, nilai AR ini didapatkan dari tabel sistem Prodik. Nah, pertanyaannya, bagaimana MR dari HCl untuk yang A ini? Untuk menentukan MR dari HCl ini, caranya tadi sudah kita sampaikan, tinggal menjumlahkan AR-nya. Karena H di sini jumlahnya 1, ini yang Bapak lingkar. Nah, maka 1 ini dikali dengan ARH. Kemudian Cl jumlahnya juga 1 yang Bapak lingkar, maka dikali dengan ArCl. Nah, sehingga MrHCl sama dengan 1 ini tadi jumlahnya, kemudian dikali ArH1 yang Bapak lingkar ini, tambah 1 jumlah HCl dikali dengan ArHCl 35,5.
Nah, ini kita kalikan dulu. 1 kali 1, 1 tambah 1 kali 35,5 sama dengan 35,5. Sehingga MR dari HCl ini akan sama dengan 36,5. Contoh yang kedua, yang B ini kita diminta untuk menentukan MR dari NH3. Nah, maka untuk menentukan MR dari NH3 yaitu sama dengan, tinggal dijumlahkan. 1 adalah ini jumlah N yang ada kena 1, berarti 1 dikali ARN yang Bapak lingkar tambah 3. 3 ini dari mana? Karena jumlah H pada soal yang Bapak lingkar ini jumlahnya adalah 3. Maka 3 dikali ARH. Nah, sehingga MR dari NH3 sama dengan 1 jumlah N dikali AR-nya 14 pada soal ini yang didapatkan dari tabel Prodik ditambah dengan 3. 3 adalah jumlah H dikali dengan 1 adalah AR dari H. 1 dikali 14 sama dengan 14 tambah 3 kali 1 adalah 3. Sehingga MR dari NH3 sama dengan 17. Kemudian kita lihat pengertian dari mol. Partikel materi terdiri dari atom, molekul, dan ion. Jika kita menghitung piring dengan satuan lusin yang berjumlah 12 piring dan kertas dengan satuan rim, jumlah satu rim itu adalah 500 lembar, maka para ahli kimia menghitung jumlah atom-atom, molekul-molekul atau ion-ion dengan satuan jumlah yang disebut dengan mol. Mol merupakan satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Sehingga 1 mol zat itu dikatakan sebagai zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom karbon 12. Nah, sekarang kita lihat yang pertama hubungan mol dengan jumlah partikel ini. Nah, mol tadi sudah disampaikan, mol merupakan jumlah massa zat yang mengandung partikel sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini yang sudah kita sampaikan tadi, itu yang merupakan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang dilambangkan dengan L. Nah, maka hubungan mol dengan jumlah partikel ini dapat kita rumuskan. Nah, Anda perhatikan yang ini yang Bapak lingkar, bahwa untuk menentukan jumlah partikel itu sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau kita ingin mencari atau menghitung jumlah mol, maka akan sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang mari diperhatikan contoh berikut ini. Yang A, 1 mol tembaga atau Cu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom tembaga. Nah, yang kedua, 1 mol nitrogen N2 terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul nitrogen. Ya. Kemudian 1 mol air H2O terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Nah, ini Anda perhatikan. Kalau pada tembaga karena dia merupakan unsur, maka di sini belakangnya adalah atom tembaga. Nah, kemudian untuk N2 karena di sini N2 sudah berikatan membentuk suatu ikatan, maka di sini dikatakan dia sebagai molekul nitrogen. Begitu juga untuk air, ini ada berikatan H dan O, maka di sini dia juga merupakan molekul, dikatakan sebagai molekul air. Nah, semuanya sama-sama 1 molnya. Maka nilainya itu sesuai dengan definisi tadi, maka di sini terdiri dari dia 6,02 kali 10 pangkat 23 sesuai yang sudah kita sampaikan tadi.
Nah, pada soal yang D ini yang berbeda. Nah, pada soal D ini adalah 3 mol besi Fe terdiri dari 18,06 kali 10 pangkat 23 atom besi. Nah, kenapa di sini dia berubah menjadi 18,06 kali 10 pangkat 23? Karena pada soal ini jumlah molnya itu adalah 3. Nah, sesuai dengan definisi atau rumusnya tadi, maka jumlah partikel tadi dikatakan yang Bapak lingkar, Bapak tanda ini mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini rumusnya. Yang Bapak tanda ini yang Bapak lingkar. Nah, sehingga karena molnya ada 3 pada soal, maka 3 ini dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, dia menjadi 18,06 kali 10 pangkat 23. Ini yang Bapak lingkar hasilnya. Nah, soal berikutnya, tentukan jumlah mol dari 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul H2O. Nah, ini soal. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, untuk menentukan jumlah mol ini sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari rumus ini kita masukkan nilainya. Jumlah partikel adalah yang diketahui di dalam soal ini. Ini yang Bapak lingkar. Yang 6,02 kali 10 pangkat 22. Kemudian dibagi dengan 6,02 bilangan Avogadro tadi. Berarti bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dia. Nah, sehingga mol ini sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10. Diulangi, sehingga mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini sama dengan 6,0. Caranya gimana? 6,02 pada jumlah partikel dibagi dengan 6,02 pada bilangan Avogadro, sehingga sama dengan hasilnya 1. Kemudian ini pada jumlah partikel kali 10 pangkat 22 yang Bapak lingkar. Nah, kemudian ini kali 10 pangkat min 23. Dari mana datangnya 10 pangkat min 23? Yaitu pada pecahan yang di bawah ini 10 kali 10 pangkat 23 ini kita naikkan ke atas, sehingga tanda positif berubah menjadi negatif. Nah, makanya seperti yang Bapak lingkar ini dia menjadi min 23. Sekali lagi, karena di sini yang di bawah 10 pangkat 23 positif ini yang Bapak lingkar naik ke atas disejajarkan, maka tandanya berubah, yaitu menjadi 10 pangkat min 23. Nah, kemudian caranya adalah pangkatnya ini kita jumlahkan. Nah, ini yang Bapak tandai. 10 pangkat 22 kali 10 pangkat min 23. Pangkatnya ini dijumlahkan. Min 22, diulangi 22. Kemudian min 23. Sehingga pangkatnya itu menjadi 10 pangkat min 1. Sehingga 1 kali 10 pangkat min 1. Diulangi, 10 pangkat min 1 ini didapat dari 10 pangkat 22 ditambah dengan 10 pangkat min 23 yang dijumlahkan pangkatnya 22, ini kemudian min 23 sehingga menjadi 10 pangkat min 1. Nah, maka persamaan 1 kali 10 pangkat min 1 ini akan sama juga dengan 0,1, sehingga molnya itu akan sama dengan 0,1 mol. Nah, kemudian yang berikutnya massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat. Massa molar merupakan massa atom relatif AR unsur atau massa molekul relatif atau MR unsur untuk senyawa. Nah, hubungan massa molar dengan mol dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu massa sama dengan mol kali massa molar atau AR atau MR. Maksudnya adalah massa molar ini kalau dia dalam bentuk unsur kita gunakan AR, kalau dalam bentuk molekul kita gunakan MR. Sehingga untuk mencari mol ini sama dengan massa per massa molar. Sekali lagi, massa molar ini kalau dalam bentuk unsur dia AR,
Kalau dalam bentuk molekul sudah berikatan, berarti yang kita gunakan adalah Mr. Nah, contoh sebagai berikut. Yang A, massa molar 1 mol Fe ArFe sama dengan 56. Nah, karena molnya ini sama dengan 50, molnya sama dengan 1, AR-nya 56, maka sesuai dengan rumusnya tadi, untuk menentukan massa molarnya itu, yaitu tinggal dikalikan. Ya, 1 dikali 56, maka hasilnya 56. Untuk yang B, massa molar 1 mol. Nah, ini kembali dia massa molnya sama dengan 1, tetapi pada mRNaOH ini jumlah mR-nya itu adalah massa molekulnya itu 40. Sehingga 1 dikali 40 maka hasilnya akan sama dengan 40 seperti yang Bapak lingkar ini. Nah, untuk soal yang C, jika mol Fe 3 dan massa molar Fe 56, maka massa 3 mol Fe adalah, nah untuk menjawabnya, ini massa molar itu sama dengan rumusnya di mol dikali AR. Kenapa AR kita gunakan? Karena di sini dia Fe dalam bentuk unsur, maka kita gunakan AR. Nah, diulangi, massa sama dengan mol dikali AR, sehingga massa molarnya itu sama dengan 3 mol dikali 56, itu sama dengan 168 gram. Yang ketiga yaitu volume molar dalam keadaan standar. Setiap 1 mol gas apa saja pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm memiliki volume 22,4 liter. Suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini yang dikenal sebagai keadaan standar atau STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, pada keadaan standar 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini berlaku hubungan sebagai berikut, yaitu volume STP dalam keadaan standar sama dengan mol dikali 22,4. Atau untuk mencari molnya ini akan sama juga dengan volume dalam keadaan standar dibagi 22,4. Nah, sebagai contoh Anda perhatikan berapa liter volume dari 4 gram gas CO diketahui ARC 12, ARO 16 bila diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, untuk menjawabnya, ini rumusnya tadi sudah kita sampaikan, kita tulis lagi, yaitu mol sama dengan massa per mR. Nah, massa diketahui di sini 4 gram yang Bapak lingkar dibagi dengan mR 28. Nah, 28 ini dari mana? Dari ini tadi CO2 ya. CO2 sudah merupakan molekul berikatan dia, sehingga ARC 12, ARO 16 ini yang kita jumlahkan, sehingga sama dengan 28. Sehingga 4 bagi 28 ini tadi sama dengan 1/7 ya. Ini kita cari perbandingan terkecilnya 1/7 mol. Nah, dari dapat mol ini baru masuk ke dalam rumusnya, V sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga V sama dengan 1 yang Bapak lingkar per 7 kali 22,4. Nah, ini salah, 22,4 bukan 22,2 ya, 22,4, sehingga didapat nilai dari V sama dengan 32 liter. Yang berikutnya yang keempat, volume molar gas keadaan tidak standar. Nah, perhitungan volume gas pada keadaan tidak standar ya, bukan pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, didasarkan pada rumus gas ideal berikut. Nah, jadi untuk volume molar gas dalam keadaan tidak standar, rumusnya ini. PV sama dengan nRT atau V sama dengan N kali R kali T per P. Nah, apa itu P? P itu adalah tekanan gas, satuannya dalam atm. V adalah volume gas, satuannya dalam liter. N adalah jumlah mol. R adalah tetapan gas yang nilainya 0,0821 atm liter per mol Kelvin.
dan T adalah suhu mutlak yang satuannya nanti adalah di dalam Kelvin. Untuk menentukan Kelvin ini yaitu suhu di dalam Celcius ditambah 273. Nah, volume gas yang tidak dipengaruhi oleh jenisnya tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah mol, suhu, dan tekanan. Sehingga jumlah mol gas sama dengan perbandingan volumenya. Sehingga dirumuskan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, contoh soalnya, mari Anda perhatikan. Tentukan volume gas SO2 yang bermassa 6,4 gram pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Nah, ini diketahui AR dari O16, AR dari S sama dengan 32. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, pembahasan jumlah mol 64 gram gas SO2 yaitu massa sama dengan mol dikali MR. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu molnya. Mol tadi rumusnya adalah massa per MR. Nah, massa sudah diketahui di soal ini yang Bapak lingkar 64 gram. Kemudian MR-nya sudah diketahui di soal juga. Nah, yaitu 16 ini tadi ya, dari AR ini. Karena SO2 berarti O-nya di sini 2, 16 ya. S sama dengan 32, kemudian 16 tambah 16 sama dengan 32, 32 tambah 32 sama dengan 64, maka MR-nya sama dengan 64 di sini. 6,4 dibagi 64 sama dengan 0,1 mol. Nah, kemudian N atau mol 0,1 mol volume gas SO2 pada temperatur 27 derajat Celcius tekanan 2 atm, sehingga didapat ini pertanyaan tadi adalah tentukan volume ya. Ini yang Bapak lingkar, tentukan volume, sehingga rumusnya tadi V sama dengan nRT. N-nya didapat atau molnya tadi yang Bapak lingkar ini didapat yang sudah kita cari tadi. Nah, ini yang Bapak lingkar molnya. Kemudian dikali R, nilai R tadi tetapan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nilai R yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini nilai R-nya tadi 0,821 ya, kita masukkan nilai R-nya. Nah, 0,821 ya, ini satunya atm liter per mol Kelvin tambah, nah ini T temperatur. Tadi sudah disampaikan temperatur dalam Kelvin. Caranya adalah suhunya yang di dalam derajat Celcius ditambah 273, maka ini 27 tambah 273 per P tekanannya 2 atm. Nah, ini pada soal tadi. Nah, sehingga didapat ini kita kalikan bagian yang atas semuanya dulu, sehingga baru dibagi 2 sehingga didapat sama dengan 1,23 liter. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya, yaitu mengenai konsentrasi larutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.